Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabarnya luar biasa, sukacita ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian, ya. Tema khotbah pada hari ini adalah banyak tantangan, teruslah berkarya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak asing dengan sosok guru dan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, murid memiliki juga suatu tantangan yang biasanya sering sekali mendapat tugas, mungkin tugas yang mudah, sulit. Nah, itu sering sekali didapatkan oleh para murid dari guru-guru yang mengajarnya. Kemudian sosok guru yang juga memiliki tantangan untuk mendidik dan mengarahkan murid-muridnya sehingga menjadi murid yang baik. Nah, dari dua sosok ini masing-masing memiliki suatu tantangannya masing-masing. Yang guru bagaimana cara mengatur, mengarahkan muridnya. Kemudian dari sosok murid yang memiliki tantangan, tugas yang banyak, kemudian proses yang dia lalui saat belajar itu mungkin kesulitan untuk memahami apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, di sini dua sosok ini sama-sama memiliki tantangan, Bapak Ibu. Tidak terkecuali yang mudah dan yang susah. Nah, dari tantangan ini terkadang menimbulkan kecenderungan untuk putus asa. Udah capek tugasnya dari guru ini sulit sekali. Mungkin dari sosok yang guru, wes ini murid diajarin susah banget, aku nyerah. Nah, terkadang persoalan-persoalan ini menjadikan sosok murid dan guru itu menjadi putus asa. Nah, tetapi perlu diketahui sebenarnya banyak sekali di sekitar kita itu orang-orang yang menyemangati kita, bahkan membantu kita dalam menyelesaikan sebuah tantangan atau persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Terlebih pada ilustrasi ini yaitu menyelesaikan, bahkan membantu atau mendampingi dalam proses pembelajaran maupun mengajar. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama melihat dan mempelajari dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10 ini. Sebenarnya apa sih yang ingin diberikan pesannya ini dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10 ini? Nah, mari kita bersama-sama melihat ke dalam 2 Korintus 4 ini, ya. Jadi pada saat itu dikisahkan bahwa Paulus itu merindukan sebuah kehidupan Yesus, ya, kehidupan Yesus yang bisa menjadi nyata di dalam kehidupannya. Nah, dan dia memberikan sebuah pesan itu kepada para jemaat yang berada di Korintus, Bapak Ibu. Jadi mulai dari ayat 8 ini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kemudian lanjut di ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, kami membawa kematian Yesus dalam kehidupan kami, dan kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam
tubuh kami. Nah, apa sih yang menjadi nyata ini berkaitan dengan kehidupan Yesus ini? Nah, jadi kita diajak oleh Paulus untuk bersama-sama melihat dan meneladan kehidupan Yesus pada zaman itu, di mana kehidupan Yesus yang penuh tantangan, penuh keterhimpitan, tetapi masih tetap berkarya. Bapak Ibu, kita melihat karya-karyanya, itu di balik itu semua banyak sekali tantangan, seperti karya penyelamatannya di kayu salib. Nah, sebelumnya itu banyak sekali tantangan yang Yesus diludahi, yang Yesus diejek dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagi Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus goyah saat menghadapi sebuah tantangan ini? Jawabannya iya, Bapak Ibu. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Perjanjian Baru, Yesus sempat mengutarakan doanya di dalam Taman Getsemani, di mana dia berdoa bahwa, ya Tuhan, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biar jadi kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Nah, di sini sebenarnya Yesus itu sangat goyah, tetapi Yesus kembali lagi meyakini dan percaya bahwa kuasa Bapanya ini, Allah Bapa, itu menyertai Yesus dalam proses karya penyelamatannya untuk umat manusia di kayu salib itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat dari kisah Yesus itu, mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita masing-masing, mempertanyakan apakah kita sudah menjadi sosok yang kuat, sosok yang selalu berpegang teguh, selalu berpengharapan penuh kepada Tuhan. Nah, itu jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah yang siap terus berkarya walaupun penuh dengan tantangan. Nah, ada cara-caranya, yaitu satu, kita harus tahu dahulu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu menguatkan kita di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada. Tuhan itu selalu menguatkan kita. Tetapi dengan catatan bahwa ini berlaku untuk orang yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana yang tidak percaya? Ya tidak bisa dong. Karena kita ketika kita tidak percaya pada Tuhan, maka Tuhan tidak bisa untuk ini loh, kamu tak kasihi, kamu itu tak bantu. Bagaimana bisa kita mengerti bahwa Tuhan membantu sedangkan kita tidak percaya pada Tuhan? Nah, itu kunci yang pertama, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan dan tahu bagaimana Tuhan menguatkan dan membantu kita dalam keseharian kita. Yang kedua, ketika kita sudah mau percaya dan yakin kepada Tuhan, kita diajak untuk berserah, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi tidak menggunakan kehendak kita sendiri
dalam menyelesaikan sebuah persoalan, tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi seperti kisah Yesus, di mana dia menyelesaikan permasalahan yang ada, jadilah kehendakmu saja, tetapi bukan kehendakku. Nah, terkadang kita selalu merencanakan hal-hal untuk kita selesaikan, kita mencari solusi, tetapi kita lupa mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah terhimpit, kita akan mencari solusi-solusi yang lain, tapi kita lupa bahwa mengikut sertakan Tuhan di dalam pergumulan kita. Nah, mari kita bersama-sama belajar dari 2 poin ini untuk selalu yakin dan percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, sehingga pada nantinya kita akan bisa mewujudkan karya-karya di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama melihat diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar yakin, percaya, dan berserah penuh kepada Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan pada hari ini menjadikan penguatan bagi kita semua. Amin. Terima kasih.